حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ihtisam bi hablillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah selalu bersyukur kepada Allah Taala ala kulli hal, dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, tetap bersyukur kepada Allah Taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, Allah janjikan akan ditambah nikmatnya Allah Taala. Alhamdulillah, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Taala, baru saja kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, memenuhi panggilannya untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Bersyukur karena Allah masih kasih kita kesempatan, kemampuan untuk bisa hadir sholat berjamaah. Apalagi Allah kasih kita juga kemampuan untuk bisa hadir duduk sejenak sambil menanti sholat berikutnya, yaitu sholat isya. Kita sama-sama mengkaji dari hadis-hadis Nabi SAW dan ayat-ayat Al-Quran, yang mudah-mudahan semuanya ini rangkaian, semuanya ini akan terus Allah istiqomahkan hidayahnya kepada kita, dan Allah akan mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan 40 cara merubah masalah menjadi anugerah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, kami akan sampaikan bahwa besok Jumat berkah kamu libur dulu, karena tukang cukurnya pulang kampung, ibunya dirawat di rumah sakit. Kang Air minta keikhlasan Bapak Ibu untuk mendoakan ibunya yang sekarang dirawat di rumah sakit, agar Allah berikan kesembuhan yang sempurna, yang tidak kembali lagi penyakitnya kepadanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kedua, dokter ini insya Allah besok akan praktek seperti biasa pada sholat subuh. Kalau ada di antara bapak ibu yang ingin berobat nanti besok pagi, silakan ngambil kuponnya ke Pak Putanto Pak RT. Cuma kotanya dibatasi 10 orang ya. Jadi silakan malam ini boleh. Kalau kemarin kan sholat subuh ambil itunya. Nah sekarang ini malam ini udah bisa ngambil kuponnya untuk berobat besok pagi ya. Tapi berobatnya sholat subuh, usahakan juga ikut sholat subuh berjamaah. Insya Allah penyakitnya cepat sembuh ya. Jadi sholat subuh berjamaah, sholat subuh insya Allah itu 5:30 dokter ini sudah ada di tempat prakteknya ya. Insya Allah sudah diperiksa, dapat obat gratis semuanya. Lalu yang ketiga, saya sampaikan juga bahwa ini belum tahu nih ya, kajian hadis Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin yang dibimbing oleh Ustaz Dr. Agus Setiawan itu untuk malam Jumat depan ya, pas ketiga. Beliau menggambarkan saat ini lagi ada di Yaman, lagi ada di Oman ya, Oman Yaman ya. Kemarin itu di Kuwait, dari Kuwait langsung ke dalam rangka silaturahim. Jadi ada beberapa teman-teman beliau di sana mengundang ya, termasuk juga duta besar di Kuwait sama di Yaman. Karena memang beliau dulunya adalah aktivis dakwah dari Departemen Luar Negeri. Jadi suka ke warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk memberikan kajian-kajian ya di beberapa negara. Makanya beliau itu sudah sampai ke 5 benua. Maka beliau disebut dai 5 benua. Karena memang 5 benua sudah didatangi semua, dan beliau sudah mendakwah ke 5 benua itu. Mudah-mudahan mohon doanya ya sebelum malam Jumat besok itu beliau sudah sampai di tanah air dalam keadaan selamat, sehat, walafiat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu yang berapa? Yang keempat, saya sengaja sampaikan ya, dari hasil silaturahim DMI cabang Kemayoran Pak Haji Bambang Subroto ke tempatnya Ustaz Amin Karim ya. Ternyata memang kondisinya itu sangat parah sekali. Jadi semua bangunannya, rumah tafisnya, masjidnya yang rencananya Januari besok diresmikan itu harus diratakan dengan tanah. Jadi bangun kembali dari awal. Oleh karenanya Bapak Ibu ya yang dirahmati Allah, jika ada yang ingin ikutan lagi ya untuk mensupport ya pembangunan juga untuk biaya yang lain, karena banyak santrinya umat yang juga dinaungi oleh Ustaz Amin Karim. Ada beberapa santri di sana dan mereka semuanya gratis ya, jadi makannya semuanya gratis. Silakan ya, nanti bisa ke saya, ke Pak Abdul Halim
akan silaturahim lagi ke sana untuk melihat lagi situasi kondisinya sudah sampai mana ya. Tapi memang parah sekali Bapak Ibu ya, cerita di sana itu saya juga belum tahu kalau gempa yang berpusat di daratan itu gempanya naik turun, gempanya naik turun ya, diubah kalau ini. Jadi kalau gempanya pusat gempanya di laut ini baru tahu dulu. Makanya pusing kan, juga pusing. Ada apa nih kan gitu. Ini goyangnya begini. Kalau pusat gempanya di laut, tapi kalau di darat begini Pak. Gimana bangunan kamu pada ambruk gitu. Goyang goncang gitu. Allahu Akbar. Jadi sepanjang jalan Pak, gampang itu ngelihat rumah di sana tuh udah benar-benar ambruk Pak. Ambruk benar. Dan kebetulan pusat gempanya itu memang di daerah Cigunang, dan rumah Tafiz pesantren Ustaz Amin Karim mestinya itu di daerah Cigunang. Baik Bapak Ibu dalam hati Allah, jadi monggo silakan ya kalau yang mau donasi lagi, tapi khusus ya untuk baik Bapak Ibu dalam hati Allah, kita lanjutkan lagi. Kemarin kalau tidak salah itu sampai di merahasiakan musibah yang menimpa diri ya. Karena di antara arahan dari Nabi kita Muhammad SAW, minal birri kitmanul masaibi wal amradi was sadaqah. Kata Nabi, termasuk kebaikan, minal birri. Jadi kalau kita melakukan ini akan dapat bahaya apa? Akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Minal birri, bagian dari kebaikan, bagian dari kebaikan, yaitu kitmanul masaib, menyembunyikan musibah, menyembunyikan musibah. Jadi kalau kita dapat musibah, kata Nabi, sembunyiin, jangan diomong-omongin, jangan dicerita-ceritain, diem aja, ya. Simpen aja, buat diri kita sendiri, yang tahu diri kita sendiri. Ya, kemarin saya katakan ada sahabat Nabi, ya, atau itu sampai matanya buta sebelah, istri anaknya nggak tahu selama bertahun-tahun. Bisa, Masya Allah. Coba ya gitu. Karena pengen ngamalin hadis Nabi. Karena kata Nabi, minal birri, termasuk kebaikan, bagian dari kebaikan, yaitu kitmanul masaib, menyembunyikan musibah, wa amrad, dan penyakit. Jadi kalau sakit juga jangan diomong-ngomongin, ngomong suruh sakit ini, sakit ini, sakit. Ketemu dia ngomongin penyakitnya, ketemu dia ngomongin penyakit itu, ngomong penyakit. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya musibah, kita punya penyakit, diomong-omongin bukan malah tambah benar, jadi tambah iya benar. Coba deh. Tapi kalau kita, kemarin kita udah ngebahas ya, kalau kita kena musibah, maka yang pertama kali muncul di benak kita adalah ini sudah qadarullah, ini sudah takdir Allah. Semua yang kalau udah terjadi Pak, kalau udah terjadi, kita naik sepeda, naik motor, naik mobil, gubrak, tabrakan, udah terjadi, ya udah qadarullah, nggak usah nyesel, nggak usah mencak-mencak, nggak usah ngedumel, nggak usah apa lagi, udah langsung, Masya Allah, astagfirullah, innalillahi, langsung istighfar. Pada saat kita sadar bahwa pada saat kita musibah, lalu kita ingat sama Allah, langsung kita istirja, udah dapat kebaikan, udah dapat pahala, kita udah sembuh. Pada saat kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini qadarullah, udah takdirnya Allah, dapat pahala. Masya Allah. Tapi kalau misalnya kita terjadi musibah, ya, naik motor misalnya, gubrak, langsung sumpah serapah yang keluar dari mulut kita, ya. Ngedumel ini, ngedumel itu, nyalain, berantem malah di jalan kan. Ya Allah. Ya,
itu nggak akan mendatangkan kebaikan, malah akan terus mendapatkan kesusahan demi kesusahan dan nggak ada ujungnya. Bapak Ibu dalam hati Allah. Wassadaqah, jadi termasuk juga kebaikan kata Nabi, yaitu menyembunyikan sedekah, menyembunyikan sedekah. Nah ini kemarin Ustaz Dr. Agus Setiawan itu beliau kan membicarakan tentang masalah niat, hadis tentang niat, ya. Insyaallah ini besok beliau janjinya mau ingin menyampaikan nanti diantaranya juga kalau misalnya udah niat nih mau sedekah, ya. Karena apa ya? Karena harus diumumkan dalam rangka administrasi misalnya atau apa gitu ya, dan harus diumumkan, itu gimana itu gitu ya. Nanti kan harus diumumkan tuh, disebut lagi namanya gitu ya. Itu gimana tuh ya, ikhlasnya di mana tuh, niat yang ikhlas itu di mana ya. Itu nanti dibahas oleh Ustaz Agus ya, insyaallah. Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi merahasiakan musibah, penyakit dan juga sedekah ini termasuk minal birri, ya, termasuk kebaikan dan akan mendatangkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW juga bersabda, min ijlalillah, termasuk mengagungkan Allah, termasuk mengagungkan Allah, wa ma'rifati haqqi, dan mengetahui haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala, alla tashku waj'aka wa la tadhkuru musibataka, yaitu engkau tidak mengeluhkan sakitmu dan tidak menyebutkan musibah yang menimpa dirimu. Jadi termasuk juga selain minal birri, juga termasuk mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengetahui haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita masuk yang berikutnya, ya, yaitu menyikapi masalah sesuai dengan kadarnya dan tidak membesar-besarkannya. Masalah yang kecil jadi gede gara-gara dibesar-besarkan. Padahal itu masalah sebenarnya, iya. Contoh misalnya nih, anak kita ya bertengkar sama anak tetangga, lalu itu tetangga nggak nerima, atau misalnya kita kagak nerima, lalu kita mencak-mencak, tuh anak dimarah-marahin, orang tuanya datang marah-marah lagi, jadi rame kan? Padahal masalahnya masalah itu, orang tuanya udah marah-marah, saling marah-marah, anak udah main lagi di WWA. Ya, makanya jangan memperbesarkan masalah. Bapak Ibu dari Allah, kita ini kan kalau datang masalah, ada masalah menimpa diri kita, saya pernah ngalamin yang hilang. Pada saat hilang barang-barang kita hilang, dicuri gitu. Rasanya gimana Pak? Sini ada ngerasain dicuri barang. Oh. Itu Pak Lari pernah ngalamin. Kesel kan? Kayaknya gimana Pak Lari? Dunia tuh kayak gimana gitu ya? Gelap gitu, sempit banget, kosong, marah, campuran tuh. Benar kan? Ada yang semua pasti ngalamin, pernah ngalamin, cuma masalahnya beda-beda. Nah, pada saat itulah ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita langsung ingat dengan itu adalah qadarullah, itu adalah takdir Allah. Itu adalah takdir Allah. Kalau kita udah ingat itu takdir Allah, langsung kita mengucapin innalillahi wa inna ilaihi. Selesai sudah sebenarnya masalah. Karena Bapak Ibu dirahmati Allah, boleh jadi ya
Allah Ta'ala berfirman surat 2 surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu. Di mana? Di di sini diceritakan di daerah Syria, ya. Di daerah Syria ada seorang pemuda ditangkap, dimasukin ke penjara. Lalu pada saat pemuda itu masuk ke penjara, ya, dia keluar dari penjara, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, ya, saya di penjara. Karena selama di penjara, ya, si pemuda ini cerita selama dia di penjara, pada saat keluar dari penjara, dia lihat temannya ada yang masuk penjara, temannya ada yang mati, tetangganya ada yang begini. Jadi selama dia di penjara, si pemuda ini selama di penjara, di negara itu, ya, di daerahnya dia itu, negara itu terjadi huru-hara, terjadi kolaps negaranya, ya. Dan dia beruntung karena ada di dalam penjara. Ngalamin itu pada saat dia keluar, dia lihat temannya ada yang masuk penjara, temannya ada yang mati, temannya ada yang cacat segala macam. Makanya pada saat keluar dari penjara dia mengatakan alhamdulillah, gue di penjara. Coba kalau gue gak di penjara. Nah itulah yang dimaksud wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita gak tahu Bapak Ibu, ya, musibah yang menimpa diri kita itu pasti ada rencana Allah yang lebih baik bagi kita. Makanya jangan buru-buru suudzon sama Allah Ta'ala. Pada saat musibah menimpa diri kita, jangan suudzon sama Allah. Bisa jadi ada sesuatu yang baik setelah musibah itu yang kita nggak tahu, yang Allah rahasiakan. Saya yakin Ustaz Amin Karim, beliau sudah paham tentang ini, ya. Beliau yakin bahwa ada hikmah di balik musibah, ya. Siapa sih Pak yang kerja ngumpulin duit dikit, masjid udah jadi, besok Januari mau diresmiin, tiba-tiba mau diratakin sama tanah Pak, ya. Kemarin Pak Haji Bambang cerita nangis itu, nyerahin duit Pak Amin Karim juga nangis, sama-sama nangis. Ya kalau saya di sana saya juga mungkin nangis karena udah ngerasain nginep Pak, nginep di kamar itu, bukan di sawah Pak, di kamar. Jadi di belakang masjid Pak Fadi, ya, itu ada kamar itu, ada 5 atau berapa kamar itu, dan kamarnya VIP itu, ya. Jadi kayak hotel, ada AC-nya, kamar mandi, pokoknya apa, ya, nikmat banget itu Pak. Ya Allah, dan itu harus dirunggu, harus diratakan. Masya Allah. Beliau katakan mau nyelamatin kubahnya, karena kubahnya kan mahal itu, dari aluminium. Kubahnya kalau salah dari Jawa Timur. Kemarin kalau memasang kubah itu hampir lebih dari 400 juta itu kubahnya. Ya, makanya kubahnya mau diangkat dulu, dibuka, diratakan dengan rapi. Saya yakin Ustaz Amin Karim nanti bahwa beliau ada hikmah di balik, ya. Pasti kita nggak tahu, hikmahnya pasti ada, ya. Nggak tahu pelajaran yang diberikan Allah, nggak tahu kebaikan yang Allah simpan buat Ustaz Amin Karim di di pesantrennya dalam rangka menyikapi musibah ini. Insya Allah pasti ada, nggak mungkin nggak ada, ya. Seperti pemuda ini, ya, dia keluar dari penjara, dia pikir di penjara itu musibah buat dia, ternyata itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada Allah. Karena dengan di penjara dia nggak ngalamin huru-hara di negaranya, ya, di mana terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Tapi dia di penjara anteng-anteng aja, nggak ngalamin itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi selalulah husnudzon kepada Allah Ta'ala pada saat Allah mentakdirkan sesuatu terhadap diri kita, apapun itu, ya, sekecil apapun. Makanya kalau kita dapat kebaikan atau kita dapat keburukan, itu semuanya sudah qadarullah, ya. Maka sikapilah dengan husnudzon kepada Allah Ta'ala. Bahkan sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya lebih berat
lebih berat mendapatkan nikmat dari Allah, ujian berupa kebaikan, berupa nikmat, daripada ujian berupa keburukan. Contoh misalnya dikasih nikmat sehat, kita ngerasa biasanya orang kalau ada dalam keadaan sehat, fit, enak, apa segala macam, gimana? Kebanyakan lupa. Pada saat sehat kaya, banyak uang, ya itu ujian sebenarnya. Allah lagi uji dia. Ya. Ujian orang-orang kaya, orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat seperti ini lebih berat daripada ujian orang yang dalam keadaan miskin dan sakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya kalau kita nyikapi itu semua, kita kembalikan kepada Allah Taala, hidup ini enak banget. Hidup ini terasa nikmat banget, ya. Apapun yang Allah kasih sama kita, dikit banyaknya, apapun itu, kita sikapi dengan bersyukur kepada Allah Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu menolak dengan yang lebih baik. Nabi pernah berpesan, ya. Ada seseorang datang kepada Nabi, lalu dia berpesan begini, la taghdab, jangan marah. Nabi misalnya gitu, jangan marah. Berkali-kali Nabi pesannya, la taghdab, jangan marah, kata Nabi. Raddadaha miraran. Rasulullah SAW bersabda, orang raddadaha miraran. Nabi mengatakan la taghdab itu raddadaha miraran, berulang-ulang sekali. Qala sallallahu alaihi wasallam, laisa syadid bisur'ah. Kata Nabi, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain. Orang kuat itu bukan yang orang bisa ngalahin orang lain. Ini bahasanya bisa macam-macam nih, bisa fisik, bisa juga non fisik, ya. Jadi kan kita suka dulu waktu sekolah, kalau kita bersaing nilai gitu ya, kita bisa ngalahin tuh, bisa ngalahin gitu. Kayaknya senangnya bukan main. Dia ngerasa bahwa dia hebat, kuat, karena dia bisa ngalahin temennya dalam hal prestasi nilai misalnya, atau dalam hal berkelahi misalnya, atau dalam hal apa saja. Kalau kita ngerasa bahwa kita bisa ngalahkan orang lain, kita berarti sudah kuat. Kata Nabi, laisa syadid bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain, kata Nabi. Innamasyaddid, sesungguhnya orang yang kuat itu, kata Nabi, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, adalah orang yang bisa menahan pada saat dia marah. Pada saat marah kita bisa tahan marah dulu, ya. Itu adalah orang yang paling kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pernah dengar bahwa Nabi itu jago gulat? Pernah ya? Jadi dulu di Arab itu, lupa saya namanya, Tarot itu namanya. Ada dan pegulat terkenal, ya, pegulat terkenal di Mekah. Pegulat terkenal di Mekah. Nggak ada yang bisa ngalahin dia. Nggak ada yang bisa ngalahin dia. Hebat Pak, coba bayangin. Pegulat terkenal di Mekah, nggak ada yang bisa ngalahin dia. Ya. Lalu dia sesumbar. Ya. Kalau orang kota bilang, ada di sini, kampung ini, ya. Ada semua jagoan di kampung ini. Gue pengen tahu, ada yang bisa ngalahin juga enggak? Gitu ya. Kalau orang kota gitu. Saking kayak ilmunya paling tinggi banget kan gitu. Nah, ada pegulat ini nantangin. Lalu Nabi pun ngajakin duel. Subhanallah, sekali piting kalah itu. Berarti Nabi Allahu Akbar. Ya, luar biasa kan? Subhanallah. Nabi bisa ngalahin pegulat
yang nggak bisa dikalahkan oleh Semekah itu, oleh orang-orang Semekah. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya kalau kita menghadapi satu masalah, jangan disikapi dengan marah-marah, ya. Karena itu akan malah jadi kalang kabut, ya. Jadi malah agak benar, malah jadi berantakan tuh masalah. Bukan masalah jadi selesai, malah jadi panjang masalah. Gara-gara menyikapi masalah dengan marah-marah. Bapak Ibu dalam hati Allah, ini ada si penulis begini, saya bacain ya. Sebagian orang yang merasa khawatir dimusuhi teman-teman sepekerjaannya atau kaum kerabatnya, keluarganya misalnya, maka ada baiknya ia memberi hadiah kepada mereka dan berbicara lemah lembut kepada mereka. Ini untuk menghindari keburukan mereka sebelum permusuhan mereka berubah menjadi tindakan nyata. Misalnya, seorang direktur dikumpulkan dengan pegawainya, suami dengan istrinya, atau selain itu. Ini adalah solusi nyata yang bermanfaat untuk meringankan tajamnya perseteruan. Jadi kalau misalnya kantor ada ya gesekan macam itu, kumpulan aja di sana, bikin acara apa misalnya gitu, lalu bicara dari hati ke hati, selesai. Dan kalau kita dimusuhin sama orang, jangan lalu kita musuhin, malah kalau perlu datangin kasih hadiah, pasti dulu. Selesai sudah masalah. Tapi kalau ada orang musuhin kita, lalu kita tantangin, emang dia siapa? Musuh-musuhin gue, kan gitu ya? Malah jadi nggak selesai itu masalah, ya. Malah jadi tambah amin. Tapi kalau misalnya kita selesaikan dengan mendatanginya, dengan silaturahim, bawa hadiah, selesai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan untuk menyelesaikan satu masalah, ternyata solusi di antara solusinya adalah banyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau misalnya tiba-tiba kita kena musibah apa aja yang menimpa diri kita, keluarga kita, harta kita, apa saja. Pada saat itu biasanya kalau kita udah terbiasa, terucap di mulut kita astagfirullah. Ya. Kadang-kadang juga ingat dosa gue apa kan gitu, kayak gitu. Dosa gue apa kan gitu. Nah, jadi karena memang ujian itu ya ada hubungan erat dengan dosa. Ujian itu ada hubungan erat dengan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali lagi ke Cianjur. Orang kan bicara itu di Cianjur, kenapa terjadi gempa? Karena kristenisasi, ya, karena LGBT. Itu LGBT kan LGBT peringkat pertama Jawa Barat, masuk di Cianjur. DKI Jakarta nomor 4. Jadi LGBT di DKI Jakarta nomor 4. Nomor 1 ini Jawa Barat. Nomor 2 Jawa Timur, nomor 3 Jawa Tengah, nomor 4 DKI Jakarta. LGBT yang terbanyak Pak, yang paling banyak LGBT. Makanya Jawa Barat sekarang lagi ada musibah demi musibah. Kemarin tadi ya Sukabumi, sebelumnya tadi Sukabumi Pak, sebelumnya di Garut. Habis Cianjur, Garut, Sukabumi. Habis itu atau mana ya? Masih Jawa Barat ya kan gitu. Masih Jawa Barat. Katanya karena itu ya. Terus juga manusia belum lagi ya enggak juga yang disikapin itu, yang disikapin juga yang banyak yang dibicarakan juga orang-orang Islamnya ya. Kan itu mayoritas nih ya. Di Cianjur pasti mayoritas adalah Muslim gitu ya. Tapi ternyata masjid dan musola pada saat sholat berjamaah itu, sholat wajib berjamaahnya itu ya sepi ya,
Saya beberapa kali nginep di perumahan gitu ya, di kayak villa di mana gitu, karena kebiasaan kalau sholat itu pengennya berjamaah gitu kan, nyari masjid atau dapat musola kan gitu ya. Selalu ya kalau dapat masjid selalu yang sholat itu ya itu dia ya, paling yang ngajar 2 orang 3 orang gitu. Berkali-kali bahkan saya bukan sekali 2 kali, berkali-kali ya datang, silakan Pak, sudah jadi imam, silakan Pak. Masjidnya padahal gede ya, subhanallah. Itulah kondisi negeri kita ya. Beruntung Pak tinggal di Jakarta, beneran beruntung tinggal di Jakarta. Setiap adzan berkumandang banyak orang bersarung datang menuju ke masjid. Coba Pak kalau melihat di daerah-daerah ya, lihat di daerah-daerah, masya Allah, sedih kita melihat ya. Adzan berkumandang sepi-sepi aja, nggak ada orang datang cukup-cukup gitu ya. Bahkan di Jakarta hujan pun masih sempet-sempet dipakai kain datang gitu, masya Allah. Beruntung Pak di Jakarta, walaupun Jakarta juga banyak maksudnya. Katanya di Jakarta ini antara maksiat sama yang taat seimbang, sehingga Allah apa namanya subhanallah, masya Allah, Allah Akbar. Benar Pak, ngeri Pak ya, ngeri. Oleh karenanya Ustaz Amin Karim, misalnya kalau kita lagi ngobrol itu insya Allah ya, berat Pak ya, berat itu ketika Ustaz Amin Karim misalnya itu untuk apalagi bangunan masjidnya itu 25 kali 25 meter Pak, kita cuma 11 kali 11, 25 kali 25 gede banget ya. Coba masjid segede gitu, kalau ada berkumandang yang sholat nggak sampai 1 saf gimana? Ya Allah, padahal di situ mayoritas muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istighfar, banyak istighfar ya. Man aktsara istighfar, man aktsara minal istighfar, atau man aktsara istighfar ya, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang banyak beristighfar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, akan dilapangkan dari setiap kesusahan. Akan dilapangkan dari setiap kesusahan. Ya. Wa min kulli hammin farajan, dan akan keluar dari kesulitan. Wa min kulli dhiqin makhrajan, dan akan dikeluarkan dari apa namanya? Wa min kulli hammin farajan, dilapangkan dari setiap masalahnya. Wa min kulli dhiqin makhrajan, diberikan jalan keluar dari setiap kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan apa namanya rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang enggak diduga-duga. Istighfar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang istighfar ini ibadah yang memerlukan biaya, yang memerlukan tenaga, bahkan ya, cuma menggerakkan bibir. Stop. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istighfar yang kita ucapin ya, walaupun cuma pendek, astagfirullah, minta ampun sama Allah ya. Kalau pengen benar-benar dampaknya dapat kepada diri kita, kalau pengen benar-benar dampak kita ada hasilnya sesuai dengan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa bayangin pada saat kita mengucapkan istighfar, bayangin dosa-dosa kita, bayangin dosa-dosa, ingat dosa kita, apa aja dosa kita. Kita pernah salah ini, kita pernah begini, kita pernah. Pada saat kita istighfar itu yakin Pak, yakin
Pada saat kita istighfar, lalu kita ingat kesalahan kita, dosa kita sama Allah, pasti ngalir itu air mata. Kalau udah begitu, insya Allah istighfar itu akan benar-benar berdampak kepada diri kita, dan Allah akan benar-benar memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita dan setiap kesulitan kita, insya Allah. Tapi kalau istighfar itu stop. Tapi nggak ada apa namanya, nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, cuma istighfar doang. Ya ada sih, tapi nggak ada. Kalau cuma apa namanya, cuma di bibir doang, istighfar cuma di bibir doang, nggak sampai ke hati, nggak sampai kita ngeresapin bahwa kita benar-benar minta ampun atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan, nggak ada dampaknya. Saya pernah cerita dulu, Imam Ahmad bin Hanbal itu cerita tentang tukang roti, ya. Berapa kali saya pernah cerita gitu kan. Tapi ini memang benar Pak. Ini kisah Imam Ahmad bin Hanbal ditulis dalam kitabnya, ya. Jadi beliau pada saat itu umurnya ada yang mengatakan 70-an atau 80-an, ya. Udah tua. Tapi ada bisikan untuk melakukan perjalanan. Tapi nggak tahu mau jalan kemana, nggak tahu, kan bingung Pak. Ada bisikan Imam Ahmad disuruh jalan, tapi nggak tahu jalannya kemana. Karena begitu kuatnya, tadinya nggak mau, tapi begitu kuatnya bisikan itu, akhirnya ya beliau bawa aja perbekalannya, ya Bismillah, naikin ke kendaraannya, ke apa namanya, tunggangannya, ya kuda, unta, naikin semua, udah di jalan, terserah kuda itu aja jalan, terserah unta itu jalan. Ternyata sampai di kampung. Sampai di kampung, dan pada saat itu sudah kelelahan karena sudah berjam-jam. Apalagi orang tua Pak, melakukan perjalanan jauh. Akhirnya dia cari di kampung itu masjid. Sampai di masjid, dia istirahat, dia sholat segala macam, dia ya bersih-bersih gitu. Setelah itu selesai sholat, Imam Ahmad bin Hanbal lalu istirahat. Pada saat dia istirahat itulah dimarahin sama marbot masjid. Nggak boleh tidur di masjid. Emang sebenarnya nggak boleh tidur di masjid. Khawatir kalau tidur di masjid Pak. Ini kalau ini ada tips ya. Kalau tidur di masjid jangan tengkurap. Ya. Satu itu ngiler. Dua, kalau lagi ngimpi gimana Pak? Mimpi apa namanya? Mimpi basah kan gitu ya. Itu repot lagi tuh. Makanya kalau tidur di masjid, apalagi pakai karpet, jangan tengkurap. Celentang malu, bingung kan gitu. Ya kalau gitu jangan tidur di masjid, ya. Kalau terpaksa banget ya nggak apa-apa, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Ahmad istirahat di masjid. Pada saat baru mau ngelonjor dimarahin dengan marbot, Pak, nggak boleh tiduran di masjid. Imam Ahmad keluar. Pada saat keluar diserambi nyenderan. Lonjor lagi, dimarahin juga, orang nggak boleh juga. Dilihat ada seseorang dari balik dari depan masjid, dilihat ya. Lalu ditanya, Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak kan gitu? Iya, nih cerita dari Imam Ahmad, saya capek dalam perjalanan, pengen istirahat dulu di masjid, tapi nggak boleh. Yaudah Pak, Bapak ke rumah saya, diajaklah ke rumah. Ya. Pada saat itulah Imam Ahmad dijamu makanan segala macam, ya, sampai akhirnya udah selesai sholat isya. Udah makan segala macam, kamar udah disiapin, Imam Ahmad disuruh istirahat di kamar. Pada saat Imam Ahmad istirahat di kamar, ya udah istirahat karena memang udah lelah banget, udah pengen tidur karena capek ngantuk. Ternyata di rumah itu, ya ada kedengeran oleh Imam Ahmad orang lagi ngucapin Astagfirullah. Berhenti terus gitu ya. Astagfirullah. Imam Ahmad udah capek, pengen keluar, pengen tahu siapa tuh orang yang lagi ngomong zikir istighfar. Tapi karena ngantuk ya udah tidur. Menjelang subuh bangun, lalu sholat subuh berjamaah sama yang penghuni rumah itu selesai. Pada saat sarapan Imam Ahmad nanya, semalam ada orang istighfar nggak berhenti. Siapa? Saya Pak. Oh, kata Imam Ahmad, kamu udah lama mengamalkan istighfar? Alhamdulillah.
membiasakan baca istighfar. Kata orang ini, alhamdulillah Pak, saya ini kan tukang roti. Jadi kalau saya lagi ngadomin roti, saya istighfar. Saya kalau lagi jalan roti juga sambil istighfar. Terus istighfar. Yang kamu dapat apa? Nah, Muhammad tahu fadilah orang yang banyak beristighfar. Orang ini cerita, alhamdulillah Pak, selama ini setelah saya mengamalkan banyak membaca istighfar, zikir istighfar, semua masalah-masalah saya ini dimudahkan semua. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen begini bisa, saya pengen begitu, Allah mudahkan semua. Tapi ada satu Pak, udah lama, udah bertahun-tahun saya pengen banget ketemu sama Imam Ahmad bin Hanbal, tapi sampai sekarang nggak ketemu, nggak ada kesempatan pengen bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bayang nggak? Di depannya nginep semalam adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Yang datang nggak tahu Imam Ahmad kalau itu adalah disuruh bisikan hatinya, suruh melakukan perjalanan. Ternyata perjalanannya ke rumah orang yang rajin baca istighfar. Bayang nggak? Ya apa namanya? Pada saat Imam Ahmad mengatakan, tahukah kamu? Saya lah Imam Ahmad bin Hanbal. Tukang roti itu kayak apa rasanya? Masya Allah. Baru ngerasain begitu dampak pahala yang Allah berikan dari melazimkan, membiasakan membaca istighfar. Ini tukang roti baca istighfar ini bukan cuma selesai sholat Pak, terus ya. Jadi waktu dia mau tidur, mungkin sambil nonton TV, mungkin sambil bawa kendaraan, mungkin sambil kerja, tetap baca istighfar. Istighfar. Nggak berhenti Pak, terus istighfar dalam keadaan apa? Kecuali di kamar mandi, karena memang nggak boleh. Kecuali di kamar mandi. Selain itu istighfar. Silakan mengamalkan. Ya, kalau benar-benar mau mengamalkan, Bismillah, ya, ikhlas, minta ampun sama Allah atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Kita istighfar terus, pasti, insya Allah Allah akan kasih ya bukti dari mengamalkan istighfar. Allah akan mudahkan kesulitan-kesulitan kita. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah kita. Bahkan Allah akan berikan rezeki dari arah yang nggak diduga. Ya, siapa? Gak gampang memang, gak gampang, beneran gak gampang. Saya aja ngamalin ini susah. Lupa mulu, ingat istighfar. Lupa lagi, ingat istighfar. Lupa lagi gitu Pak. Tapi memang ya begitulah ya. Butuh kesungguhan. Ada kekuatan dalam diri kita, kesungguhan dalam diri kita. Saya pengen beristighfar. Saya pengen benar-benar minta ampun sama Allah. Saya pengen mengamalkan banyak istighfar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat ya, istighfarnya sambil kita membayangkan dosa-dosa maksiat yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan, ya, dosa-dosa kesalahan kita kepada Allah Taala pada saat kita melafazkan istighfar ini. Insyaallah, ya, Bapak Ibu dalam hati Allah, sampai istighfar. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Salam